Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi ke-7. Insyaallah pertemuan ke-7 kita akan membahas terkait dengan membandingkan bilangan pecahan. Nah, dalam kegiatan ini kalian akan diajak untuk memahami suatu bilangan pecahan. Setelah memahami materi tersebut, diharapkan kalian bisa membandingkan dua bilangan pecahan dan mengurutkan beberapa bilangan pecahan. Jadi, harapannya kalian bisa membandingkan dan mengurutkan ya bilangan pecahan. Pertama-tama, perhatikan contoh berikut. Dalam suatu acara ulang tahun, undangan yang datang dibagi menjadi 4 kelompok untuk menikmati kue tar berbentuk lingkaran dengan ukuran yang sama. Jadi ada kue tar, ada 4 kelompok, ukuran kuenya sama. Nah, kue tar tersebut sudah dihidangkan pada setiap meja kelompok. Jadi ada 4 meja kelompok dan udah dihidangkan di situ, besar kuenya sama semua. Ada meja A, meja B, meja C, meja D. Kue tersebut dibagikan sama rata kepada anak yang menghadapi suatu meja. Jadi kalau ada kuenya besarnya sama tiap meja, terus nanti di satu meja itu satu anak akan mendapatkan bagian yang sama besar tiap-tiap anaknya. Setiap undangan yang datang boleh memilih duduk di bangku meja manapun. Adit adalah undangan terakhir yang datang di acara tersebut. Adit melihat bangku di meja A itu sudah ada 6 anak ya. Meja B ada 7 anak, meja C ada 8 anak, meja D ada 9 anak. Nah, apabila Adit memilih bergabung di bangku meja B, apakah banyak bagian kue yang akan didapatkan oleh Adit akan sama dengan anak yang memilih meja? Apakah banyak bagian kue yang akan didapatkan oleh Adit akan sama dengan anak yang memilih meja yang mana? Maksudnya adalah akan sama dengan mana kalau Adit milih meja B? Bagiannya nanti akan sama dengan meja yang mana? Jelaskan. Jika Adit ingin mendapatkan bagian kue yang paling banyak di antara keempat meja pilihan, meja mana yang harus Adit pilih? Jelaskan. Ya, jadi ada 4 meja. Kemudian setiap meja nanti anak-anaknya akan dibagi dengan kue yang sama besar dari kue yang udah disediakan. Nah, jadi kalau Adit masuk meja B, nanti akan pembagiannya akan dapat sama dengan anak meja yang mana. Kalau Adit mau dapat kue yang paling besar, yang paling banyak, Adit harus masuk di meja yang mana, A, B, C, atau D. Oke, alternatif penyelesaiannya pada permasalahan di atas dapat kita amati susunan kue pada masing-masing meja sebagai berikut. Meja A itu ada 6 anak, meja B 7 anak, meja C 8 anak, meja D 9 anak. Nah, sekarang ketika Adit memilih bergabung pada meja B, maka banyak anak akan menjadi 8. Kenapa jadi 8? Karena awalnya tadi meja B ada 7 ditambah Adit jadi 8. Jadi kalau Adit dapat 8, bagian kue yang didapatkan oleh Adit akan sama dengan anak-anak yang duduk di meja C. Karena sama-sama memperoleh satu kue yang dibagi menjadi 8. Jadi 1/8 bagian kue. Agar mendapatkan kue yang paling banyak di antara 4 kemungkinan meja yang ada, Adit harus memilih banyak anak yang paling sedikit. Nanti kan kalau anaknya dikit, kuenya dapatnya besar karena bagi-baginya kan sama gitu ya. Maka Adit harus duduk di meja yang A. Ya, dengan memilih meja yang A, maka Adit akan mendapatkan 1/7 bagian kue. Ya, dapat 1/7 kan meja A itu 6 anak, tambah Adit jadi 7 anak. Ya, kalau berarti kan satu kue dibagi ber-7 gitu. Nah, bagian ini paling besar dibandingkan dengan jika Adit memilih meja lain. Kalau Adit milih meja B, nanti jadi 8 anak, jadi 1/8. Ini jadi 1/8, jadi 1/9. Adit masuk meja D jadi 1/10, makin kecil gitu. Ya. Nah, contoh ke-6 nggak usah ditulis ya. Yang ditulis sampai sini, lanjut lagi, ini nggak usah. Lanjut ke sini, ini ditulis ilustrasi pecahan. Jadi kalau kita mau menulis pecahan tuh kayak gini. Ya, misalnya ada satu kotak. Kotaknya itu dibagi menjadi 4 bagian. Nah, dari kotak ini yang diwarnai itu satu dari 1, 2, 3, 4. Artinya 1/4. Nah, ini ada
segitiga yang dibagi menjadi 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Nah yang diwarnain 1, berarti 1 dari 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Jadi 1/4. Jadi yang diwarnain juga dihitung untuk pembilang. Jadi yang atas penyebut, yang bawah pembilang. Yang ini yang diwarnain 2, 1, 2 dari 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 berarti 2/6. Yang ini yang diwarnain berapa? 2, 3, 4, 5. Berarti 5. Dari berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 5/12. Ini yang diwarnain berapa? 1, 2, 3, 4. Tulis yang dia penyebut pembilangnya 4. Penyebutnya ini semuanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/12. Nah ini yang diwarnain 2 dari 1, 2, 3, 4 dari 4, jadi 2/4. Yang diwarnain 1, 2, 3 dari 4, 5, 6, 7, 8 dari 8, berarti 3/8. Ini yang diwarnain ada 4 dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jadi 4/8. Nah seperti itu. Oke lanjut. 1/2 itu akan sama dengan 2/4. Kalau 1/2 itu satu bagian kita bagi 2, kita ambil 1 ya, jadi 1/2. Kalau 2/4 berarti satu bagian kita bagi 4 diwarnain 2. Nah kalau kita lihat kenapa sama 1/2 dengan 2/4, karena ini besarnya sama ya kan, ini sama ini besarnya sama. Jadi 1/2 besarnya sama dengan 2/4. Begitu juga dengan 3/6. Besar ini sama dengan ini, sama dengan ini. Atau kalau mau lebih mudahnya untuk mengetahui apakah dia itu sama besarnya, tinggal kita kali silang. Kali silang itu gimana? 1 kali 4, 2 kali 2. Jadi atas kali bawah, mana sih? Atas kali malah membesar. Atas kali bawah, bawah kali atas. Kali silang. 1 kali 4, 4. 2 kali 4, 4. Kalau hasilnya sama, dia sama. 2 kali 6, 12. 4 kali 3, 12. Sama. Berarti 2/4 senilai dengan 3/6. Seperti itu caranya ya. Oke. Informasi pada bilangan pecah juga berlaku sifat komutatif, asosiatif, distributif. Catat. Membandingkan dua bilangan pecahan. Oke, sekarang kita akan masuk ke membandingkan dua bilangan pecahan. Untuk membandingkan dua bilangan pecahan, kita dapat menggunakan cara menyamakan penyebut kedua bilangan pecahan tersebut. Jadi penyebutnya disamakan. Ini ada 4 sama 3, disamakan. Pakai KPK, berarti KPK 4 sama 3 adalah 12, ya kan? Penyebutnya yang disamakan ya, bukan pembilangnya. Pembilang itu atas, penyebut itu bawah. Nah, 4 sama 3 ini KPK-nya adalah 12. Sehingga pecahan 3/4 dan 2/3 adalah berturut-turut senilai dengan 9/12. Kenapa? Dari mana 9/12 nya? 4-nya ini kita jadikan 12. Kalau 4 dijadikan 12, berarti dia dikali 3, ya kan? 4 ini kali 3 kan? Biar dapat 12 kan? Maka 3 yang atas ini juga dikali 3, karena 4 tadi dikali 3. Jadi atasnya juga kali 3, dapatlah 9. Ini 3 kita jadikan 12. Kenapa? Karena KPK-nya 12. Berarti 3 ini supaya jadi 12 kita kali dengan 4. Nah, kalau bawah kali 4, atas juga kali 4. 2 kali 4, 8. Nah, maka dapatlah ini. Ya. Setelah kedua penyebut sama, dengan mudah kita dapat menentukan bahwa 9/12 lebih dari 8/12. Karena 9 lebih besar daripada 8. Dengan kata lain, 3/4 lebih besar daripada 2/3. Oke, kayak gitu ya caranya dengan menyamakan penyebut. Bisa juga dengan cara lain. Ibu mau ngasih tahu cara lain. Cara lainnya adalah dengan dikali silang juga. Jadi gini, 3 kali 3, 9. 4 kali 2, 8. 9 sama 8, besaran 9. Jadi yang besar adalah 3/4. Karena tadi 3 kali 3, 9. 2 kali 4, 8. Jadi 9 sama 8. Besar 9 gitu. Sekarang kayak gini, bilangan manakah yang lebih besar antara 2013/2014 dengan 2015/2016? Ini terlalu besar angkanya, kalau kalian kalikan bisa ya, tapi terlalu besar. Ada cara mudahnya. Ini kan cuma selisih satu angka ya. Atas sama bawah cuma selisih satu angka, ini juga selisih satu angka. Nah, kalau kayak gini enak.
untuk menentukan mana yang lebih besar. Kita dapat menggunakan cara yang sama dengan contoh 1.17, namun cara tersebut akan kurang efektif karena menyebut kedua bilangan yang cukup besar. Oke. 1/2 itu dengan 3/4, selisih 1, selisih 1. Dia katakan 1/2 lebih kecil daripada 3/4. Karena kalau penyebutnya kita samakan, ya, ini selisih 1 ya, 1, 2, 3, 4. Sama kayak ini tadi. 2013, 2014, 2015, 2016. Urut ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kita samakan penyebutnya. Atau kali silang kayak cari ibu tadi. 1 kali 4, 4. 3 kali 2, 6. 4 sama 6. Besar mana? Besar 6 kan? Berarti ini lebih besar. Nah, maka tandanya seperti ini. Benar. Ini 2, 3, 4, 5. Urut. Ya. 2 kali 5, 10. 3 kali 4, 12. 10 sama 12 besar 12. Maka tandanya kayak gini. Benar. 3 kali 6, 18. 4 kali 5, 20. 18 sama 20 besar 20. Ya, tandanya lebih besar. Nah, dengan begini kita bisa melihat bahwa ternyata ketika angka di sini lebih kecil daripada angka di sini, yang mana ini urut 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6. Kalau urut berarti angka yang lebih besar pecahannya, walaupun sama-sama selisih 1, dia adalah pecahan yang lebih besar. Maka bisa kita simpulkan bahwa antara 2013-2014 dengan 2015-2016 akan lebih besar yang 2015-2016, walaupun selisih mereka sama dengan 1 gitu ya. Itu berlaku untuk angka yang urutan tadi 3, 4, 5, 6 gitu-gitu seterusnya ya. Nah, sekarang ini yang perlu kalian kerjakan. Dengan menggunakan tanda sama dengan lebih, kurang dari, lebih dari, bandingkan pecahan berikut. Nah, ini 2/A, 3/A, mana yang lebih, apa tandanya di sini kalian isi. Dan A adalah bilangan bulat positif. Positif ya, bukan negatif. B bilangan bulat negatif. Nah, ini B-nya negatif. 4 kali negatif, 5 kali negatif, mana yang lebih besar tandanya tulis. Ini juga sama. C dan D adalah bilangan bulat positif. C lebih besar dari D. C lebih besar dari D. Kalian bisa pakai angka hayalan kalian. C-nya kalian bikin angka berapa, D-nya kalian bikin angka berapa, yang penting C lebih besar dari D. Kalian kali silang mana yang D lebih besar ya. Yang kedua, tuliskan langkah kalian untuk membandingkan bilangan pecahan A per B dengan C per D. Ya, bandingkan. Apabila A, B, C, D adalah bilangan bulat, C dan D tidak sama dengan 0. Jadi, gimana cara kalian membandingkan bilangan? Mana yang lebih besar? Cara kalian kayak mana? Tuliskan caranya ya. Caranya aja. Cara kalian untuk membandingkan sebuah pecahan. Gitu. Oke, sampai di situ aja penjelasannya. Silahkan ditulis semua yang udah Ibu jelaskan ini. Ya. Habis ditulis, kalian kumpulkan foto. Ini dikerjakan ya. Jadi yang dikerjakan ayo menalar, kalian foto, kemudian kalian kirim ke WA Ibu ya. Oke, silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa semuanya dicatat dari awal sampai akhir tadi yang udah Ibu bilang. Yang terakhir dikerjakan.